Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, pemirsa ibadah online yang mari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Terpujilah Tuhan yang memimpin kita dapat bersama mengikuti ibadah online yang mari ke-206 ini, Sabtu 31 Agustus 2024 dengan pembicara Ibu Pastor Junjung Basani, MPDK. Mari kita berdoa bersama-sama. Maha besar Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kembali kami bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami bisa beribadah bersama-sama dalam ibadah online yang mari yang ke-206 ini. Kami menyerahkan untuk semua hamba-hambamu yang engkau percayakan untuk melayani, mulai dari worship leader, pemain musik, multimedia, bahkan secara khusus hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan engkau mengurapi. Dan kami berdoa, menyerahkan juga Tuhan untuk semua fasilitas yang kami pakai, baik alat musik, sound system, maupun ruangan yang kami pergunakan, kiranya Tuhan kuduskan, dijauhkan dari segala gangguan apapun Tuhan, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Demikian pun kami berdoa untuk semua pemirsa, sahabat yang mari dimanapun berada, yang mengikuti ibadah ini, kiranya Tuhan engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan serangkaian ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesai ke dalam tangan Tuhan, dan kami mau membuka dan tabiskan ibadah online yang mari yang ke-206 ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita melanjutkan ibadah dengan hati yang terbuka dan mata yang tertuju kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kita kepadanya yang berkata, Bapa, engkau sungguh baik, karena kebaikan Tuhan itu sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, Ku naikkan syukur, Wahai yang Kau habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Penuh harum dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup.
Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, Ku naikkan syukur, wahai yang Kau habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. ku naikkan syukurku, Ku naikkan syukur, wahai yang Kau habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan dengan menaikkan pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan, karena Tuhan itu sungguh baik, sangat baik, dan teramat baik bagi kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan,
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pastor Junjung Basani, MPDK. Karena itu, mari kita persiapkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kita untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu akan bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan kita. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan pujian yang berkata, waktu Tuhan. Kita percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kita. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kau selalu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Ibu Pastor Junjung Basani, MPDK. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Roti hidup yang mengenyangkan jiwa kami, Allah sumber kekuatan dan pengharapan. Kami sungguh sangat bersuka cita pada hari ini, oleh karena Tuhan memberikan kami waktu yang indah untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan, dan saatnya kami akan mendengarkan Tuhan berbicara melalui firman-Mu atas kami. Sampaikan pesan-pesan-Mu dalam Kristus Yesus. Segala intervensi kuasa kegelapan kami mau patahkan dalam nama Yesus, biar kami dikuatkan, diteguhkan, dan kami boleh dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan yang menjadi satu-satunya inspirasi dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan.
Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat musisat-musisat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Dimanakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Bapak Ibu yang kekasih Kristus, tema kita hari ini berbicara tentang Yesus berkuasa memenuhi segala keperluan saudara dan saya. Saudara, kisah Yesus memberi makan 5.000 orang merupakan peristiwa yang sangat fenomenal dan begitu menjadi trending topik pada masa itu. Dan ini merupakan satu cerita yang sangat menarik saudara tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini sesuatu peristiwa yang sesuatu yang tidak masuk akal. Saudara, secara matematika, bayangkan saudara 5 ditambah 2 sama dengan 5.000 dan menghasilkan 12 bakul. Dan saya percaya ini cerita merupakan satu cerita yang kita sudah tahu tentang 5 roti dan 2 ikan dapat memberi makan 5 orang. Dan ini bukan sesuatu yang sebenarnya buat saya tidak paham, saya tidak mengerti, karena memang ini sesuatu yang di luar nalar kita. Dan dicatat pada waktu itu 5.000 orang, ini belum termasuk dengan perempuan dan anak-anak. Dan ini merupakan satu kejadian yang spektakuler. Dan anak-anak pada masa itu tidak disebutkan laki-laki dan perempuan. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu mengikuti Yesus. Saudara yang kekasih Kristus, kisah Yesus memberi makan 5.000 orang yang ditulis dalam keempat Injil dari Markus pasal 6 ayat 33 sampai 46, Matius 14 ayat 13 sampai 21, bahkan dicatat juga dalam Lukas 9 ayat 10 sampai 13. Dan keempat Injil memberitakan peristiwa yang besar yang disampaikan dalam pesan penulis, intinya tentang belas kasihan kepada orang banyak yang sedang mengalami kelaparan. Mereka seperti domba yang tidak tergembalakan, sehingga Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberi mereka makan. Kata belas kasihan 16 kali ditulis dalam kitab Injil. Saudara, artinya belas kasihan adalah sesuatu yang sangat penting dimiliki oleh setiap kita sebagai orang percaya. Saudara, memang kenyataan hidup tidak begitu mudah. Di tengah keraguan dan ketidakpastian, terkadang kita berharap di masa-masa situasi, di tengah batas kemampuan kita yang begitu sangat berat dan suram. Terkadang hidup ini tidak sesuai dengan ekspektasi kita, saudara. Sepertinya keberuntungan menjadi sesuatu yang sangat-sangat tidak mungkin dalam situasi. Dan persoalan ini tidak pernah memandang bulu. Tetapi di tengah perjuangan iman dalam pelayanan kita, banyak orang yang menjadi mundur dan meninggalkan Tuhan, seperti domba yang tidak tergembalakan. Sementara saudara, kebutuhan setiap orang harus dipenuhi, baik kebutuhan jasmani dan rohani, lahir dan batin. Manusia tidak mengenal cukup, selalu saja tidak mampu untuk dapat bersyukur. Makanya kalau orang Batak bilang, "Ago yamang acit nai parmaluanon, holana holsoan," sangat berat karena beratnya penderitaan yang begitu mereka hadapi, saudara. Tetapi satu hal yang menjadi jawaban bagi kita, bahwa hanya Yesus yang menjadi sumber segala pohon berkat dan anugerah. Dia tetap gembala yang baik, yang membawa saudara dan saya ke padang yang berumput hijau untuk menyegarkan jiwa saudara. Dia memberikan rumput yang hijau supaya saudara selalu mendapatkan kepuasan bersama dengan Dia. Saudara, dari bagian ini kita akan melihat bagaimana pesan-pesan yang disampaikan sesuai tema kita pada hari ini. Yesus berkuasa memenuhi segala kebutuhan saudara dan saya. Alasan yang pertama, saudara, bagaimana Yesus tergerak oleh belas kasihan. Saudara, berita tentang Yesus yang menjadi top isu pada waktu itu begitu sangat hangat, apalagi di tengah-tengah pengutusan murid-muridnya. Dan ketika mereka
pulang dari pekabaran Injil, murid-muridnya sepertinya ingin menceritakan banyak pengalaman, bagaimana banyak orang disembuhkan dari sakit penyakit, bagaimana orang yang terikat dilepaskan dari kuasa kegelapan, dan perkara-perkara ajaib yang mereka lihat dalam perjalanan penginjilan di tengah-tengah apa yang Tuhan percayakan. Saudara, jujur memang ada banyak orang yang mengikuti Yesus itu karena beberapa pengajaran. Ada juga yang mengikuti Yesus karena mereka sakit dan ingin mereka disembuhkan. Dan ada juga beberapa orang yang mengikuti Yesus hanya ingin melihat tanda-tanda mukjizat, dan mereka seperti domba yang tidak tergembalakan. Saudara, sekalipun berbagai cara motivasi mereka datang kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap hargai setiap kehadiran mereka. Itu sebabnya ketika mereka mengikuti Yesus berbondong-bondong, sekalipun berbagai cara Yesus menghindari keramaian untuk pergi ke tempat yang sepi dan supaya mereka bisa dapat beristirahat, bahkan bisa dapat makan. Tetapi berita di mana dan kemana Yesus berada selalu bocor, dan banyak orang terus mencari Yesus, dan Yesus menerima mereka dengan penuh belas kasihan. Tergerak hatinya oleh karena belas kasihan melebihi rasa empati. Saudara yang kasih Kristus, kan ada banyak orang dalam pelayanan penginjilan tidak disertai dengan belas kasihan. Itu sebabnya kadang-kala berita Injil tidak sampai mendarat kepada setiap orang. Nah saudara, yang pertama dikatakan oleh karena belas kasihan Yesus hadir atas mereka. Saudara, di tengah kondisi waktu yang begitu sangat mendesak, dan bayangkan saudara, ada banyak orang-orang yang mencari Tuhan hanya ingin mendapatkan sesuatu, dan mereka sangat sulit mengucap syukur. Saudara kasih Kristus, ada banyak orang Kristen yang memang hidupnya jauh daripada Tuhan. Sama seperti saya ingat sekali satu ilustrasi waktu saya di Papua. Itu banyak orang mabuk tahu sekali dengan firman Tuhan. Tiba-tiba waktu mulai ibadah, ini Bapak Pendeta lagi mau bersih-bersih, dan ada melihat anak pemuda yang sedang mabuk tertidur di depan gereja. Pak Pendeta menegur dia, "Loh, kenapa Bapak masih ada di sini?" "Itulah Bapak, bukankah di rumah Bapakku banyak tempat tinggal?" Saudara yang kasih Kristus, ini contoh bagaimana banyak orang percaya yang hidupnya masih tidak jelas di dalam Tuhan. Tetapi oleh karena belas kasihan, Yesus mengasihi umatnya. Yang kedua saudara, dari bagian ini yang kita dapatkan, Yesus memerintahkan berilah mereka makan kepada murid-muridnya. Karena mereka melihat bagaimana orang-orang berbondong-bondong selama 3 hari mengikuti perjalanan Yesus pada masa itu. Dan jujur saja mereka tidak prepare untuk mempersiapkan makanan untuk mereka. Dan waktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya untuk mereka mempersiapkan makanan, saudara, hanya ada satu anak yang membawa kantung kirbat yang terisi 5 roti dan 2 ikan. Jujur saudara, dalam situasi keadaan di tempat yang sunyi dan sepi saudara, pastinya tidak ada orang yang berjualan pada waktu itu saudara. Tetapi ada usul dari murid-murid supaya mereka pulang, supaya mereka dipulangkan, dan bagaimana mungkin mereka dapat melayani makan di sore hari untuk 5.000 orang. Sementara stok penjualan pada masa itu di kota itu pastinya sudah habis karena sudah sudah mulai hampir sore saudara. Dan itu tidak memungkinkan untuk memberikan mereka makan untuk 5.000 orang. Dan ini belum termasuk dengan perempuan dan anak-anak saudara. Tetapi Yesus tetap memerintahkan kepada murid-muridnya untuk mereka memberi makan, dan jangan pernah membiarkan mereka kelaparan. Teruslah saudara melakukan kebaikan. Ini menjadi model gereja, di mana tugas dan panggilan gereja hari-hari ini sudah kabur. Itu sebabnya saudara, Tuhan mengingatkan setiap pelayanan yang dikerjakan oleh saudara dan saya, jangan pernah lupa engkau harus memberikan mereka makanan, supaya dengan makan mereka dapat bersyukur kepada Tuhan. Saudara, murid-muridnya sangat begitu pengen sesuatu yang sangat simpel. Dia nggak mau repot saudara.
Sehingga dia memberikan saran kepada Yesus, udah suruhlah mereka pulang, daripada bikin pusing, bikin susah. Saudara, banyak orang cuma hanya kagum melihat Tuhan, tetapi akhirnya banyak orang kecewa dan menolak Yesus. Saudara, apapun resiko dari sebuah pelayanan, Yesus bukan pribadi yang takut kehilangan pengikut atau kehilangan pengaruh. Yesus adalah pribadi yang sangat konsisten pada standar panggilan Allah. Hendaklah setiap kita melakukan panggilan kita dengan penuh tanggung jawab. Khususnya saudara dan saya dipanggil sebagai alat di tangan Tuhan untuk terus mengabarkan kabar baik kepada seluruh dunia. Karena dunia ini memasuki masa-masa kegelapan, membutuhkan Yesus. Itu sebabnya saudara, mari kita abaikan harga diri kita dan menjadikan Tuhan dasar di atas segala sesuatu yang kita kerjakan. Itu sebabnya saudara, jangan pernah kita menjadi mundur ketika engkau tidak mendapatkan penghargaan dari manusia. Apalagi saudara, ketika ada perintah dari gereja kah, ingin membangun gereja, ada donasi kah, dan tiba-tiba ada beberapa orang yang merasa, loh, saya sudah memberikan taburan, tapi kenapa saya tidak dicatat dalam warta jemaat? Sehingga ada banyak orang yang akhirnya menyerah dan meninggalkan pekerjaan Tuhan karena tidak dicatat. Dan sudah nggak kasih Kristus. Perhatikan baik-baik, ketika engkau menabur untuk taburan bagi pekerjaan Tuhan, ingat, engkau tidak punya hak untuk harus dicatat dan dihargai, saudara. Karena apa, saudara? Karena apa yang kau miliki itu datangnya dari Tuhan. Dan ketika engkau persembahkan untuk gereja, percaya, ketika engkau menabur bagi Tuhan, Tuhan tidak pernah tutup mata bagi saudara dan saya. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara, dari bagian ini kita dapatkan, mari kita belajar memberi dari apa yang ada padamu. Mukjizat 5 roti dan 2 ikan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak terlepas dari pengorbanan seorang anak yang rela memberikan bekalnya. Saudara, seandainya anak kecil ini menolak memberi, Tuhan pasti sebenarnya tetap dapat melakukan mukjizat. Ini sesuatu yang sangat miris, saudara. Ini kebiasaan orang Yahudi. Jika melakukan perjalanan, biasanya dia punya baju jubah, mengantungin roti di balik jubahnya sebagai bekal pada waktu perjalanan mereka. Tapi pada waktu Yesus bertanya kepada banyak orang, kepada murid-muridnya, tidak ada satupun mereka yang mengaku. Walaupun demikian, saudara, Yesus mengangkat roti dan mengucap syukur dan membagikan roti itu, dan terjadi pelipat gandaan. Bukan saja sisa 12 bakul, mukjizat terjadi saat ada hati orang yang menabur dari apa yang ada padamu. Saudara, ini prinsip dalam pelayanan. Mari kita belajar menabur dari apa yang engkau miliki. Karena ketika engkau menabur sesuatu yang sangat berharga, seperti anak kecil ini, dia tahu ketika dia memberikan 5 roti dan 2 ikan, pastinya dia tidak akan makan membandingkan memberi 5.000 untuk 5.000 orang. Pastinya dia akan tidak dapat. Tapi dia yakin ketika dia memberi dengan sukacita, dia melihat bagaimana Tuhan bekerja dan kuasanya terjadi. Yang keempat dari bagian ini, saudara, tentang kisah 5 roti dan 2 ikan, dibutuhkan ketaatan. Saudara, sesuatu yang sangat berat sebagai orang percaya untuk hidup dalam ketaatan. Kita ingat bagaimana kisah Daud dengan Uria. Dia merampas istri Uria, Betseba. Pada waktu Yesus minta mereka untuk duduk, dikatakan dalam Yohanes pasal 6 ayat 10, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Saya tidak dapat membayangkan jika pada waktu itu peristiwa pembagian sembako dalam kisah COVID, saudara. Saya ingat orang berebutan, mereka tidak taat untuk berbaris untuk mendapatkan sembako. Ada beberapa mereka yang terinjak-injak, dan saudara yang kekasih, akibat mereka tidak taat, ada beberapa dari antara mereka yang mati, meninggal, saudara. Dan Yesus sumber berkat, dia menyediakan yang saudara perlukan. Karena apa yang tidak pernah kau pikirkan, dia sanggup menyediakannya bagi saudara dan saya. Ingat, saudara, ketika mereka
tidak taat pada waktu pembagian roti dan ikan itu. Ketika mereka tidak taat, mereka merampas apa yang bukan haknya. Ini akan menjadi persoalan. Itu sebabnya saudara, penting sekali untuk hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kesetiaan, mengikuti perintah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Saya percaya ketika engkau taat, apapun yang kau kerjakan, engkau akan dipromosikan Tuhan. Jangan mengambil yang bukan milikmu atau merampas hak yang bukan milikmu. Duduklah dan marilah kita berdoa supaya kiranya Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat-Nya atasmu. Ingat ketika Daud merampas istri Uri, apa yang terjadi saudara? Daud melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Dia berbuat dosa. Dia menjadikan Uria tampil dalam peperangan di tempat yang paling terdepan, sehingga dia menjadi target kematian. Sehingga ketika dia mati, dia bisa mendapatkan istrinya Batseba. Ingat saudara, bicara ketaatan. Ketika engkau diberitakan Tuhan, duduk supaya pembagian itu bisa dapat rata, terjadi mukjizat. Saudara, setiap orang sangat sulit untuk mengakui tentang eksistensi Allah. Setelah mereka mendapat berkat, baru dia menyadari bahwa Tuhan itu ada. Itu sebabnya saudara, tetaplah taat. Sekalipun seakan-akan doamu tidak terjawab, tetaplah percaya bahwa dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan saudara seorang diri. Saudara, di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kebangkrutan, di tengah-tengah kehilangan orang-orang yang kita cintai, tetaplah percaya bahwa Dia membawa engkau ke padang yang berumput hijau untuk menyegarkan jiwamu sehingga kau dipuaskan. Jangan pernah berhenti di titik mukjizat, tetapi terus kejar hati Yesus. Dia sanggup bukan saja menyediakan apa yang menjadi kebutuhanmu, tetapi apa yang tidak pernah engkau pikirkan, Dia sanggup menyediakan. Terpujilah Tuhan. Biarlah setiap kita, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan pada hari ini, saudara kekasih, ya sahabat Yamari, satu hal pesan Tuhan hari ini, jangan berhenti pada mukjizat, tapi terus kejar Tuhan. Karena pada waktu engkau mencari Tuhan, engkau akan menemukannya. Dan ketika engkau menemukan Dia, di sana ada sumber berkat. Amin. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami menyadari keterbatasan kami. Sering kali kami gagal, jatuh bangun dalam kesalahan yang sama. Kami tidak taat. Kami hanya mengejar berkat Tuhan. Kami datang ke gereja hanya cuma mencari Tuhan. Bukan mencari Tuhan, tetapi kami mencari berkat kesembuhan, ekonomi dipulihkan, keadaan kami yang susah. Tetapi sesungguhnya lebih daripada itu, Tuhan ingin mengerjakan sesuatu yang besar supaya kami dapat menggenapi destinasi yang Tuhan percayakan bagi kami. Oleh sebab itu tolong kami, izinkan kami terus dipulihkan, diperbaharui. Biar kami terus melekat kepada pokok anggur, sehingga kami semakin kuat di dalam Tuhan di masa-masa terakhir, bahkan secara khusus di tengah-tengah pelayanan kami dalam mengabarkan kabar baik. Kami tahu ada banyak orang yang menolak kami. Kami tahu kami harus mengalami satu situasi yang sulit, bahkan perekonomian kami tidak mencukupi. Tapi kami tahu Tuhan, di saat kami taat, di sana ada mukjizat. Berkati setiap kami yang mendengarkan, seluruh pemirsa pada hari ini, biar mereka boleh dilawat oleh Tuhan. Mereka boleh kembali ke dalam rencana Tuhan, masuk dalam agenda-Mu. Terpujilah Tuhan yang mengampuni setiap kesalahan dan kekurangan kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Ibu Pastor Junjung Basani MPDK. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar dapat menjadi berkat bagi kita dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Ibu Pastor Junjung Basani MPDK yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah online Yamari yang ke-206 ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim penata layanan yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan.
keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan ucapan terima kasih ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, atas pimpinan dan penyertaan serta perlindungan juga berkat Tuhan bagi Yayasan Marturia Immanuel Yamari di bulan Agustus dapat menjalankan amanat agung-Mu, baik melalui persekutuan kasih Marturia, pelayanan PI dan misi di Kopeng, retret nasional ke-11 di Semarang, pelayanan perkunjungan, dan juga melalui ibadah online Yamari, sehingga dapat memberkati banyak orang. Juga kami bersyukur kepada Tuhan yang telah memakai para anak-anak-Mu, para hamba-hamba-Mu sebagai donatur, baik yang telah menyatakan kasih mereka melalui dana, daya, dan doa, sehingga Yamari terus eksis dalam menjalankan amanat agung-Mu dan juga dapat menjalankan seluruh misi-Mu sesuai dengan rencana Bapa sendiri. Demikian juga berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan hamba-hamba-Mu yang telah melayani, juga bagi Ibu Pastor Junjung Basani MPDK yang telah menyampaikan khotbah dengan tema Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita dalam ibadah online Yamari ke-206 ini. Kiranya Roh Kudus memeteraikan kebenaran firman-Mu ini dalam hati dan kehidupan kami semua, agar kuasa firman ini dapat bertumbuh berakar dan berbuah melalui kehidupan kami dimanapun Tuhan tempatkan kami masing-masing untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan dan juga bagi sesama kami. Allah Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan penyembuh kami menyerahkan sahabat dan mitra Yamari yang sedang mengalami tantangan dalam kehidupan mereka, baik dalam keluarga, usaha, pekerjaan, pendidikan anak-anak mereka, dan juga yang sedang mencarikan pekerjaan, dan juga yang sedang mengalami berbagai sakit penyakit dan terbaring di rumah maupun di rumah sakit, baik yang mengalami sakit kanker, sakit tumor, sakit stroke, sakit jantung, sakit liver, asam lambung, demikian juga yang mengalami proses pencucian darah karena gangguan di liver dan lain-lain. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya pertolongan dari Tuhan terjadi bagi mereka, serta juga Tuhan sendirilah yang memberikan jalan keluar bagi mereka, sehingga mereka boleh merasakan kelegaan karena jalan keluar yang Tuhan berikan dari setiap permasalahan yang mereka hadapi, sehingga kembali kami bersama-sama bersukacita di dalam menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Dan juga Tuhan memberkati tim medis yang menolong dan juga yang merawat anak-anak-Mu dalam seluruh penderitaan yang mereka alami, sehingga dengan proses ini mereka juga boleh kembali pulih. Kami terus berdoa dan menyerahkan hamba-Mu Bapak Michael Bambang Suwono yang sedang menjalani kemo herbal, dan demikian juga oleh kuasa nama Yesus pemulihan, dan juga oleh kuasa nama Tuhan Yesus pemulihan boleh terjadi bagi Saudara Esther Sebandar, Bapak Pendeta Andreas Abdianto, pasca perjalanan pelayanan selama kurang lebih 2 minggu di Indonesia, mengalami beberapa keletihan dalam tubuh hamba-Mu dan beberapa penyakit yang juga diidap oleh hamba-Mu. Kiranya kuasa nama Tuhan, pertolongan oleh kuasa darah Yesus yang dapat menyembuhkan hamba-Mu dari seluruh keletihan tubuh, demikian juga dari beberapa penyakit yang diidap oleh kekasih-Mu ya Bapa. Demikian juga pemulihan terjadi bagi Bapak Hadiku,
Ibu Rina Rusianti, Bapak Anton Sugiarto, Ibu Bekti Widi, Bapak Yusuf Triwikanto, Ibu Sarah Limwil, Bapak Pastor Yanwar Adisoma, Bapak Juan Delamo, Bapak Jimmy Suhalim, Bapak Tommy Tadu, Ibu Juliana Humbuhamu, Ibu Tiolif Hang, Bapak Budianta Mustari. Demikian juga sahabat dan mitra yang mari yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka. Biarlah pertolongan dan anugerah Tuhan lewat kesembuhan dan pemulihan boleh terjadi bagi anak-anak-Mu, bagi hamba-hamba-Mu, agar mereka boleh mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan, sehingga kami semua sebagai saudara bersaudara, sebagai mitra dalam pelayanan dengan Tuhan, boleh mengalami sukacita dan sejahtera. Bersama-sama kami kembali melanjutkan amanat agung yang Tuhan percayakan. Dan doa ini kami akhiri bersama-sama menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah online yang mari yang ke-206 ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk menerima berkat dari Tuhan melalui hambanya Bapak Pendeta Lee Simon Steffi MDiv. Namun sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, hatiku percaya. Untuk itu arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menolong dan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, sampai bertemu kembali di ibadah online yang mari yang ke-207. Tuhan Yesus memberkati.